Jumpa lagi di channel Area High Voltage Channel ya lor. Oke lor, jadi malam ini kita mau membahas soal bagaimana sih agar caranya power kelas TD ini trackingnya atau switchingnya itu tetap stabil ya lor, di saat power supply-nya drop atau turun drastis ya lor. Nah, oke, berkali-kali kita ulangi dan ulangi lagi ya lor, untuk mengatasi cara power class TD agar nafasnya panjang ya lor, atau bisa disuplai tegangan rendah ya lor. Nah, oke lor, kita akan terangkan sekali lagi soal tracking ini ya lor. Nah, di sini tracking power class TD itu bekerja sendiri-sendiri ya lor. Nah, namun ketika mereka sudah bekerja, mereka ini saling mensinkron. Akan tetapi sinkronisasinya itu tidak selalu selaras ya lor. Karena kenapa? Karena banyak faktor lor. Faktornya itu dari komponen bisa, dan bisa juga dari faktor layout ya, tata letak, atau mungkin besar kecilnya jalur di PCB bisa. Nah, di sini mumpung ada bahan ya lor, kita akan share lagi ilmunya. Ini power ini permasalahannya fase-nya panas, nggak mau stabil panasnya, dan sudah kita telusuri ternyata jengkolannya itu mati 2 set ya. Nah, ini yang mati, itu yang masih normal, dan yang ini sudah kita ganti 2 yang matinya. Nah, sini seperti yang sudah kalian lihat, di sini ada lilitan sekunder baru ya. Artinya dalam satu core ini lilitan sekundernya itu ada 2. Dan saya mengambil sisi sekunder yang kedua ini dari rail negatif, bukan dari rail positif ya lor. Nah, dan rail positif ini tidak kita lilitkan lagi untuk lilitan sekundernya. Kenapa? Karena si bagian tracking rail positif ini sangat rentan rusak dan mudah sekali jebol ya lor. Nah, dia ini nggak akan mau kerja kalau tegangannya seketika drop sampai 140. Namun ketika dia dipaksa untuk start, tetap saja bisa, namun tidak akan stabil ya lor. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya itu seperti ini, seperti yang sudah kita bahas waktu kemarin, sudah kita kasih tahu skemanya. Nah, kita kasih rangkaian dioda seperti ini lagi. Dioda kacang bisa, seperti yang di PCB bisa, BYV26 bisa, atau mungkin SF26 bisa. Karena stoknya saya nggak ada, saya pakai yang SF56 ya. Dan Elco memakai 100 UF 50 volt. Nah, kita pelitkan di rail negatif, dari core rail negatif, terus ke bagian dioda optocoupler di rail positif. Fungsinya kenapa? Ini fungsinya buat apa ini? Ini fungsinya untuk membantu start bagian rail positif, agar ketika rail negatif start, rail positifnya juga ikut start. Dan rail negatif ini dia mampu bekerja di tegangan rendah ya lor. Kita ingatkan sekali lagi, ini dia mampu bekerja di tegangan rendah. Sekalipun di tegangan 50 volt dia bisa, walaupun tanpa transistor muting ya lor. Ini transistor muting lor. Nah, oke, kita cek trackingnya. Oke lah, di sini dia mau bekerja di saat tegangannya tinggi ya lor. Nah, oke, kita kasih tegangan dulu. Nah, ini kita langsung pakai tegangan tinggi 180 volt ya lor. Nah, ini tracking rail positif. Nah,
tracking rel positif langsung start ya lor. Dan ini disuplai di tegangan 187 atau mendekati 190 volt ya lor. Nah, standby-nya ini sudah pasti tidak akan imbang lor. Karena kenapa? Dia memiliki tegangan optocoupler yang berbeda ya lor. Ini standby rail negatif 10 volt. Yang ini standby rail positif 9,6 ya. 9,5 ya lor. Nah, tidak mau imbang ya lor. Nah, ketika dia tidak mau imbang, otomatis si tracking juga frekuensinya berbeda ya lor, selisih sedikit ya lor. Nah, oke, sekarang kita matikan lagi. Kita kasih dia tegangan kecil ya lor. Nah, ini kita kasih tegangan kecil. Nah, ini sudah nyala, tracking nggak akan mau hidup lur. Nah, tadi ada denyutan bintik-bintik, itu dia mencoba start namun dia kekurangan daya di bagian supply optocoupler ya lur. Nah, di sini tracking rel negatif ini sudah start ya lur. Dipastikan sudah start. Nah, ini rel negatif sudah start ya lur. Yang rel negatif sudah start dan rel positif belum mau start. Nah, oke, kita rekam dengan cara seperti ini. Nah, si sekunder ini kita salurkan ke bagian supply optocoupler rel positif, lalu dia akan start ya. Perhatikan lor. Nah, oke, kita cek standby-nya. Ini standby rel negatif 9,1, standby rel positif 8,6, 8,5 ya lor. Nah, fungsi sebagai, maksud saya ini fungsi kombinasi rangkaian seperti ini memiliki dua fungsi ya lor. Untuk menstabilkan frekuensi dan juga untuk mempekerjakan tracking rail positif di tegangan rendah ya lor. Nah, oke, kita coba di injek tegangan tinggi ya lor. Nah, saya yakin ini nanti akan sama dan stabil ya lor. Nah, ini tegangannya rendah 130 volt. Nah, oke, sebelum kita berikan tegangan tinggi, kita demonstrasikan dulu di tegangan rendah. Ini dia bisa bekerja ya lor, karena adanya rangkaian ini. Oke, ini sekarang sudah mati dan kita nyalakan lagi. Nah, nyala ya lor. Kita ulangi lagi lor. Tadi lepas elko nya lor. Nah, lepas lagi lor. Nah, udah mau start ya lor, di tegangan rendah lor. Nah, oke, sekarang kita berikan tegangan tinggi. Sekarang masih di tegangan rendah 130. Kita naikkan tegangannya. Nah,
Ini tegangan 187 ya lor. Dan posisi standby otomatis berubah 10 volt. Dan yang ini juga akan mengikuti ya rel positifnya ya lor. Nah, sebentar lagi beranjak 10 ya, menyamai rel negatif ya lor. Nah, oke lor, jadi kerusakan power ini PWM rusak, lemah, jengkolan rusak 2 set, fase-nya juga mati 1, lalu tracking ini berat startnya ya lor. Oke lor, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, share video-video saya dari grup-grup kalian, atau mungkin di grup-grup yang lain boleh, monggo silakan. Jangan saling membuli ya lor. Nah, jangan lupa subscribe juga bagi yang segan. Terima kasih lor, selamat malam, selamat beristirahat.